Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika masih muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal itu dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, ibu bapak, dan saudara-saudari yang terkasih, menarik dialog antara Yesus dengan Petrus, yang sebetulnya Petrus ini mewakili rasul-rasul yang lain. Yang ditanya adalah Petrus. Pertanyaannya sampai 3 kali, dan itu sama. "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini?" Lalu Petrus menjawab, "Benar Tuhan, aku mengasihi engkau lebih dari mereka ini." Yesus memberikan amanat perutusan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kalau itu menjadi sebuah pertanyaan dan jawaban sampai 3 kali, berarti ini menjadi hal yang sangat-sangat penting. Penting bagi Yesus dan juga penting bagi Petrus, serta penting pula bagi kita yang membaca dan juga merenungkannya. Ada perubahan yang menarik ketika Yesus bertanya itu menggunakan kata Simon. Simon itu nama aslinya sebetulnya. Lalu ketika menjawab
tidak menggunakan Simon menjawab, tetapi Petrus menjawab. Ada apa sebetulnya? Dari Simon ke Petrus. Sementara Petrus itu sebetulnya bukan nama aslinya. Petrus itu sebetulnya Paraban. Tahu ya Bapak Ibu, saudara-saudari, baik yang mengikuti perayaan Ekaristi di gereja ini maupun yang mengikuti perayaan Ekaristi secara live streaming, Paraban. Bukan nama aslinya. Petrus itu berarti batu karang. Lalu awal mengatakan Simon anak Yohanes, Simon. Simon itu nama aslinya. Kita diajak untuk lalu melihat siapa itu Simon. Simon dalam bacaan Injil, dalam kisah bagaimana ia dipilih menjadi rasul dan selalu menempati urutan yang pertama, Simon bukanlah orang yang sempurna. Dia orang yang juga mempunyai kelemahan. Dia juga orang yang rapuh. Kerapuhan itu nampak bahwa Simon sebelum Yesus bangkit adalah Simon yang senantiasa bersemangat, tetapi kadangkala tidak konsisten. Bagaimana ketika ia akan dibasuh kakinya, dia tidak mau, tetapi setelah mau supaya tidak hanya kakinya, tetapi seluruh badannya. Bagaimana ketika Yesus diadili? Bukankah engkau adalah murid orang ini? Simon menjawab, bukan, tidak mengenal Yesus. Ini adalah kerapuhan-kerapuhan yang ada dalam diri Simon. Namun di dalam pribadi yang rapuh, dalam pribadi yang mempunyai kelemahan, inilah ia dipilih oleh Yesus untuk menggembalakan domba-dombanya. Yang sekarang pengganti Simon Petrus adalah Paus. Dalam kerapuhan inilah Simon dikuatkan oleh Yesus sendiri, sehingga ia bernama Petrus menjadi batu karang. Maka kekuatan penggembalaan bukan terletak dari dirinya sendiri, tetapi kekuatan penggembalaan itu terletak dari kasih Allah. Maka sebetulnya seluruh perutusan penggembalaan mesti harus dihayati sebagai jawaban, tanggapan akan kasih Allah. Maka Yesus mengatakan kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Mengasihi aku. Maka kasih kepada Tuhan itu yang lalu menjadi lambaran, menjadi fondasi bagi Petrus dalam tugas pelayanannya. Karena Petrus sungguh-sungguh dalam kelemahannya, dalam kerapuhannya, ia tetap dikasihi oleh Tuhan. Tugas penggembalaan saya rasa tidak hanya monopoli para imam, uskup, para romo, tetapi tugas penggembalaan pun juga menjadi panggilan kita sebagai orang-orang yang telah menerima sakramen baptis. Bahwa dengan sakramen baptis kita diajak untuk mengambil tugas imamat umum Kristus. Kita diajak untuk menjadi imam, nabi, dan juga menjadi raja untuk melayani orang-orang yang ada di sekitar kita. Menjadi orang tua itu adalah gembala bagi putra-putrinya. Dasarnya bukan sekedar ini kewajiban sebagai orang tua yang harus bertanggung jawab untuk anak-anaknya. Bukan sekedar itu, tetapi dasarnya karena Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Maka Bapak Ibu diajak untuk menanggapi kasih Tuhan itu secara konkret, mendampingi tumbuh kembang putra-putrinya. Apakah kita menjadi orang yang sempurna, orang tua yang sempurna? Tidak. Kita bukan orang yang sempurna. Menjadi pengurus lingkungan, menjadi pengurus wilayah, menjadi pengurus Dewan Pastoral Paroki,
Apakah yang dipilih karena kesempurnaan orang itu? Tidak. Tetapi karena kerapuhannya, karena kelemahannya, dan menyadari dirinya adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kasih Tuhanlah yang mendasari kita semua untuk ambil bagian, untuk terlibat dalam kehidupan menggereja ini, untuk menjadi dalam tanda petik gembala-gembala di keluarganya, menjadi gembala-gembala di lingkungannya, menjadi gembala-gembala di wilayah dan juga di parokinya. Kalau itu yang dihayati, karena kasih Allah yang telah dianugerahkan kepada kita, maka sebagai gembala dalam keluarga, di lingkungan, wilayah, dan paroki, tidak ada yang namanya gembala-gembala yang mutung. Tidak ada gembala-gembala yang gampang patah arang. Tidak menjadi gembala-gembala yang mudah sekali putus asa. Karena apa? Karena kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita tanggapi kasih Tuhan itu dengan bertanggung jawab akan tugas-tugas penggembalaan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Maka kehadiran orang lain, baik itu di keluarga, di lingkungan, di wilayah, itu adalah anugerah yang mesti harus kita syukuri. Tanggung jawab yang diberikan oleh masyarakat, oleh gereja, oleh keluarga, mesti kita jalankan dengan rasa syukur. Dengan demikian kita semakin menghayati apa itu arti penggembalaan. Penggembalaan berarti siap untuk membimbing dan menuntun yang didasari oleh kasih Allah, bukan karena pribadi kita yang sempurna, tetapi pribadi kita yang rapuh, pribadi kita yang lemah, tetapi Tuhan memilih kita untuk menjadi gembalanya, menggembalakan sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,